Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak sebelumnya untuk jamaah dari Cicalengka, Bandung. Tepuk tangan dulu dong yang sudah mampir ke studio. Dan juga pastinya jamaah Islami Tinda yang di rumah yang selalu dirahmati Allah, yang selalu setia juga menyaksikan Islami Tinda ya. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membahas tema dan guru-guru kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang detik-detik dua kapal tabrakan di Pelabuhan Merak. Ini di tayangannya. Ya Allah, cuaca lagi nggak bagus ya Mas. Jadi kita harus waspada kalau bepergian jauh. Iya bener banget Ibu, yang mau liburan jauh coba pikir-pikir lagi, terutama yang lewat laut ya. Karena memang laut ini lagi pasang, ombaknya lagi besar, ini Masya Allah kita tunggu aja sampai cuaca normal lagi ya Bu ya. Siap. Ibu namanya siapa Ibu? Saya Dede Komala. Dari mana Ibu? Dari Cicalengka, Bandung. Oh iya makasih banyak. Bu kalau liburan kemana? Saya liburan di atas sajadah saja. Di atas sajadah, ya Allah itu gak liburan. Kan sekarang lagi nggak bagus cuaca. iya, Jadi kita harus berlindung aja. Alasan. Iya, tepuk tangan dong buat Ibunya, Masya Allah. Makasih banyak, boleh duduk lagi Ibu. Silakan Ustadz Maulana pembahasannya. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah di rumah dimanapun berada, Masya Allah terima kasih banyak tim Islam Tinda yang memberikan peringatan buat kita. Untuk sadar diri, untuk lebih menjaga. Jangan terlalu memaksakan diri. Karena dalam anjuran dalam Islam untuk menjaga diri bukan untuk membahayakan. Terutama dalam cuaca yang tidak menentu. Nah, kebayang nggak Rasulullah SAW pernah menunda sholat duhur karena cuacanya sangat panas. Tunggu agak dingin dulu Sina, baru kita salat duhur. Kenapa? Ini pertanda salat aja diminta untuk meringankan karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena jangan sampai membahayakan jiwa. Apalagi kalau hanya sekedar sesuatu yang mubah kayak liburan. Betul tidak Bu? Bu, jangan dipaksakan. Coba contoh Ibu yang tadi. Tapi tidak apa-apa. Apalagi tahun baru ini kan bagus banget momennya. Momen tahun baru ini, nih kalau dihitung dalam kalender Hijriah, ternyata momen tahun baru tanggal 31 Desember itu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Wah bagus ini. Jadi orang pada peringatan perayaan tahun baru kita bisa betul tadi Ibu di atas sejadah sambil zikir doa melaksanakan doa istighfar Rajab karena memasuki malam 1 Rajab. Jadi boleh di mana aja kita bisa liburan. Cuma yang penting jaga. Walaupun di rumah tetap ada bahaya. Iya benar. Ya kalau dia bakar-bakar. Ada gempa kita nggak pernah tahu atau banjir. Yang namanya bahaya itu bisa di mana aja. Betul. Tinggal bagaimana kita kewaspadaan, kehati-hatian aja. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya tahun barunya di atas sejadah, kayaknya bilang sama suaminya dia kasihan banget sih istri masa nggak diajak jalan-jalan, keliling-keliling komplek kayak. Mentang-mentang tahun barunya di Bali, ya Allah, gitu. aman. Ya. Kalau saya di Makassar kan, kalau Habib di Eropa. Ya Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Saya mau tanya yang orang tuanya udah meninggal pasti banyak ya Bu ya? Apalagi udah senior semua sekarang ini. Ini Masya Allah. Pertanyaannya, sering doain apa suka lupa doain? Sering, alhamdulillah. Waktu masih muda, jarang. Kira udah tua baru. Coba sering doain ya. Atau mungkin ada yang banyak orang suka, ya udah deh buru-buru habis sholat, salam-salam jalan. Lupa. Kalau bisa diluangkan waktunya untuk ngedoain orang tua kita yang telah wafat. Karena mereka biar bagaimanapun juga pasti menunggu doa dari
anak-anaknya yang soleh dan solehah. Dan hari ini kita bahas tema yang luar biasa ini Masya Allah ya. Buat kita pengingat juga, buat kita nih sebagai manusia yang namanya manusia ini ada batas waktunya. Apa sih temanya? Temanya adalah kutunggu kalian di rumah masa depan. Alhamdulillah. Udah siap? Belum. Tanyain dulu. Udah punya kafling? Ya itu. Ya? Udah punya? Udah. Mau ditempatin kapan? Aduh ngeri ya pertanyaannya. Ya sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah guru-guru kita ya. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang anak memeluk nisan sang ayah. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin ini juga bentuk pelampiasan mungkin emosi dari anak yang rindu sama orang tuanya, yang mungkin kaget ditinggal sama orang tuanya. Nah pertanyaannya nih Bib, nih sebenarnya pada saat orang tua kita meninggal dunia, ini kita lihat jasadnya kan dikubur ya di dalam tanah nih. Tapi pertanyaannya apakah rohnya itu tetap berada dalam kubur atau mungkin rohnya itu berpisah alam atau bagaimana gitu? Atau masih ada di jasadnya. Katanya ada yang bilang kalau masih meninggal baru-baru masih di situ katanya. Namun izin penjelasannya silakan Fadal Bib. Tepuk tangan buat guru kita Bib Usman. Maulana, Ustaz Syam, Mas Badli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah mendapatkan berkah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik menjelaskan di dalamnya ada hadis Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama nasamatul mu'mini tayrun ya'laku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah Ta'ala ila jasadihi yauma yub'ath. Jelas bahwasanya menurut mazhab Imam Malik, menurut kitab Al-Muwatta, bahwasanya ruh seorang hamba itu ibarat seperti burung yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia seperti burung, dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rohnya mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana rohnya mereka orang-orang yang kafir? Mereka berada di dalam neraka sijin. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga roh kita. Dan Allah pegang roh kita di dalam Quran surat Zumar, Allah pegang roh kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memegang daripada ruh seorang hamba tersebut. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan apakah ruh dengan jasad berpisah? Iya, ruh dengan jasad berpisah. Ruh dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya dan tentunya berbeda tempatnya antara orang yang saleh dengan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan mereka orang-orang kafir yang tempatnya dalam neraka sijin. Oleh karena itu, ya Allah jadikanlah ruh kami ruh yang berada dalam kebaikan. Bagaimana terjadinya roh kita berada dalam sebuah kebaikan? Bertakwa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hamba Allah yang sujud dan patuh menerima aturan Allah. Karena kita di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, jadilah hamba Allah yang beriman. Jadilah hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujudnya, qiyamul lailnya, puasanya, dan menjadi kebaikan dalam lisannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut ya. Benarkah sejak Kamis sore hingga di hari Jumat itu katanya roh orang tua kita itu yang telah wafat dikembalikan ke kuburnya untuk menunggu anaknya berziarah kubur. Ini sebenarnya kenyataan atau mitos nih. Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Mana Ustadz Syam ya? Siap. Kirain Ustadz Maulana. Bukan Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan Ustadz Syam. Habis guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Ini adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang semenjak turunnya Nabi SAW senantiasa membacanya di subuh Jumat, yakni surah As-Sajdah. Jadi kalau Nabi imam itu selalu di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, karena dia sunnah juga dibaca di hari Jumat. Dan ada kaitannya dengan alam kubur. Kenapa? Karena dikatakan dalam keterangannya bahwa roh itu mesti terikat di alam kubur. Di alam barzakh itulah tempatnya roh yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah habis durasinya tinggal di bumi ini, maka dipindahkanlah mereka ke alam kubur atau alam barzakh. Di mana kita setelah itu mesti terikat di situ. Tapi kata ulama, ada roh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana-mana. Ada roh yang diikat di situ, ada roh yang mendapatkan siksa. Sedangkan yang paling kuat untuk mengikat daripada roh tersebut adalah pada hari Kamis sore sampai nanti Jumat malam. Ada yang mengatakan sampai Sabtu juga, karena Nabi SAW biasanya berziarah kepada syuhada Uhud itu di hari Sabtu. Bukan karena apa-apa, karena Nabi sibuk di hari Jumat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling utama adalah ketika berziarah kubur itu Kamis menuju Jumat alias malam Jumat. Udah ada yang pernah ziarah kubur malam Jumat? Jarang. Serem. Serem, subhanallah. Padahal ternyata dalam keterangan ulama, roh itu lebih erat bertambat pada kuburannya sejak turunnya waktu asar di hari Kamis. Sehingga fajar menyingsing di hari Sabtu. Malam Jumat, malam Sabtu mereka masih terikat dalam kuburannya. Maka lazim dalam hal ini para ulama yang mengikuti daripada sahabat Nabi mengikuti Nabi SAW, yakni berziarah pada hari Kamis sore atau malam Jumat sampai daripada Jumat malam, karena pada saat itulah tertambat roh itu pada alam kuburnya atau kuburannya. Mereka mendengar orang yang mengucapkan salam. Makanya dianjurkan untuk dikuburkan di pekuburan umum. Kenapa? Banyak salamnya di sana. Nah, banyak salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu adalah dianjurkan. Kenapa? Karena banyak yang beri salam. Banyak yang mendoakan. Banyak yang datang mengunjungi. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah nih. Tapi buat jamaah yang ada di rumah ya. Jangan sampai lupa ya, kirimkan doa kepada orang tua kita, buat kerabat kita juga, buat saudara-saudara kita yang sudah wafat. Karena apa? Karena pastinya mereka menunggu kiriman doa dari kita. Nah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi. Pembahasan kita tentang tema kita hari ini, kutunggu kalian di rumah masa depan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.